Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kelas 5 tema 3 muatan pelajaran IPA. Kita akan membahas topik tentang alat pencernaan makanan pada hewan ruminansia dan pada manusia. Kita mulai. Pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan memamah biak ya. Bapak ingatkan kembali bahwa hewan memamah biak atau ruminansia itu diantaranya sapi, kerbau, kuda, domba, rusa, kijang, dan sejenisnya. Proses pencernaan pada sapi atau hewan ruminansia ini dimulai dari ketika makanan masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini proses pencernaan dibantu oleh gigi, lidah, dan air liur yang disebut saliva. Nah, gigi tugasnya untuk mengunyah makanan, sedangkan lidah bertugas untuk mengatur letak makanan ketika dikunyah, dan saliva itu semacam cairan ibarat oli ya pada kendaraan yang bertugas untuk membantu melumaskan ketika makanan dicerna. Nah, dari mulut ini makanan masuk ke dalam rumen, ke sini agak jauh perjalanannya. Nah, di rumen terjadi proses pencernaan dengan bantuan bakteri atau mikroba. Di sini makanan dicerna hingga betul-betul lumat dengan bantuan gerakan-gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding-dinding rumen ini. Nah, ketika hewan memamah biak seperti sapi ini sedang beristirahat, makanan akan dikeluarkan lagi ke dalam mulutnya, dikeluarkan lagi ke mulut, dan sapi atau binatang memamah biak lainnya itu mengunyah kembali tapi tidak mengambil makanan karena dikeluarkan dari rumen tadi ya, dikunyah kembali dan kemudian masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Itulah sebabnya kenapa disebut hewan memamah biak ya. Karena binatang-binatang ini mengunyah 2 kali di mulutnya itu. Masuk dulu ke rumen, lalu keluar lagi untuk dicerna lagi dan baru masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, di dalam retikulum ini terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk. Sehingga benda-benda asing yang tidak diperlukan, yang bukan makanan itu tidak akan masuk ke dalam saluran berikutnya yang disebut omasum. Nah, di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke dalam abomasum. Nah, disinilah terjadi proses pencernaan seperti yang terjadi pada lambung manusia. Pencernaan dibantu oleh enzim yang namanya enzim pepsin. Dari sini makanan baru masuk ke dalam usus halus. Uniknya, usus halus sapi ini bisa mencapai 40 meter panjangnya. Nah, di sini terjadi proses absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan yang nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui pelepasan atau anus. Jadi sekali lagi, prosesnya dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut, lalu masuk ke dalam perut pertama yang disebut rumen, dari rumen dikeluarkan lagi kembali, dikunyah kembali, dan baru masuk ke dalam retikulum. Dari retikulum masuk ke dalam omasum, dari omasum masuk ke dalam abomasum, dan barulah melewati usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Sedangkan sisa atau ampasnya dikeluarkan melalui anus. Bisa dipahami ya? Sekarang alat pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
Ada organ-organ lain yang ikut terlibat seperti hati yang menghasilkan empedu, terus ada usus 12 jari, ada pankreas, ada usus buntu, itu semua tidak kita bahas. Jadi kita fokus ke organ-organ yang dilalui oleh makanan ketika proses pencernaan saja. Walaupun organ-organ tadi ikut membantu dalam proses pencernaan seperti empedu yang bertugas untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan ke dalam lambung. Itu tidak kita pelajari, insya Allah di SMP atau di SMA nanti kalian akan lebih memperdalam tentang proses pencernaan pada manusia ini. Baik, kita mulai. Mula-mula makanan masuk ke dalam mulut. Proses ini disebut ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Lalu terjadi proses mastikasi, proses pengunyahan makanan dengan menggunakan dengan menggunakan gigi. Nah, dalam mulut kita ini terdapat 3 macam gigi, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri tugasnya untuk memotong makanan, gigi seri. Nah, setelah itu gigi taring tugasnya untuk mengunyah atau merobek-robek makanan pada gigi taring. Dan selanjutnya makanan dilumatkan dengan menggunakan gigi geraham. Nah, letak makanan ketika dikunyah itu dibantu oleh lidah. Jadi tugas lidah itu selain mengecap atau merasakan makanan seperti rasa pahit, manis, pahit, dan sebagainya, lidah juga bertugas untuk mengatur letak makanan ketika dikunyah. Pencernaan juga dibantu oleh cairan, kalau tadi pada sapi disebutnya saliva, kalau pada manusia itu dibantu oleh air ludah atau enzim amilase. Ya. Nah, dari mulut ini makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan terjadi proses deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan peristaltik itu dapat kita rasakan. Jadi ketika kita mengunyah dan akan menelan makanan, di bagian leher kita itu terasa ada yang seperti meremas-remas, seperti mengurut-ngurut di leher kita. Nah, itulah yang disebut dengan gerakan peristaltik. Lanjut, sekarang makanan sudah masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini terjadi proses digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat-zat yang kompleks, zat-zat yang rumit, menjadi zat yang lebih sederhana sehingga nanti akan mudah diserap. Atau dengan kata lain, di lambung ini terjadi proses pelumatan makanan. Tentu saja dibantu oleh enzim-enzim, diantaranya enzim pepsin, seperti tadi pada hewan ruminansia, dan HCl yang bertugas mengatur keasaman pada lambung ini. Setelah mengalami proses pelumatan di sini, makanan masuk ke dalam usus halus. Nah, panjang usus halus manusia ini tidak seperti sapi, tidak seperti hewan ruminansia pada umumnya yang mencapai 40 meter. Usus pada manusia panjangnya itu hanya sekitar 6 meter saja. Namun, proses yang terjadi sama, bahwa sari-sari makanan diserap oleh dinding-dinding usus halus ini untuk nantinya diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, dari usus halus ini, sisa-sisa makanan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini memiliki 3 bagian, yaitu yang menaik, mendatar, dan menurun. Nah, ketika menaik ini tentu saja makanan perlu didorong. Sehingga di sini terjadi lagi gerakan peristaltik. Namun gerakan peristaltik di perut kita ini letaknya di perut bagian kanan tidak begitu terasa karena berada di dalam perut ya. Sementara yang ini adalah usus buntu, usus yang apabila kemasukan makanan dan makanannya membusuk maka akan menjadi penyakit juga. Namun pada usus yang sehat
makanan langsung didorong ke atas. Nah, sisa-sisa makanan ini di sini masih mengalami proses pencernaan, namun hanya terbatas pada pengaturan kadar air saja. Jadi apabila nanti sisa-sisa makannya terlalu encer, maka terjadi penyerapan cairan, sehingga nanti feses atau tinja yang akan dikeluarkan melalui anus ini, kadar airnya sudah tidak terlalu encer tapi juga tidak keras, sehingga mudah untuk dibuang ketika kita jongkok, ketika kita melakukan proses defekasi atau proses pengeluaran sisa-sisa makanan. Bisa dipahami ya? Jadi organ pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.